Baik, pada bab 4 ini kita akan membahas tentang struktur dan strategi internasional. Ada beberapa tujuan pembelajaran dari bab ini. Yang pertama yaitu mempertimbangkan definisi alternatif dari perusahaan internasional. Yang kedua, membiasakan membaca dengan penjelasan utama mengapa perusahaan melakukan ekspansi ke negara lain. Yang ketiga, mengkaji sejauh mana perusahaan-perusahaan telah tersebar secara global. Kemudian yang keempat, mengenal pengaruh utama terhadap strategi internasional dan beberapa pekerjaan penting dalam berbagai strategi yang diikuti oleh perusahaan multinasional. Pertumbuhan perusahaan multinasional tidak diragukan lagi menjadi salah satu kekuatan pendorong proses internasionalisasi. Perusahaan multinasional kini semakin mendominasi di banyak sektor industri, seperti otomotif, elektronik, dan minyak. Sementara itu, mereka juga mendominasi di sektor jasa, khususnya keuangan dan telekomunikasi. Besarnya skala operasi perusahaan multinasional memiliki dampak yang besar bagi negara dan bangsa. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang 4 isu terkait, dimulai dengan menjawab pertanyaan, bagaimana mendefinisikan perusahaan multinasional. Yang kedua, kita akan mengeksplorasi berbagai faktor yang dapat memotivasi para manajer senior untuk memperluas perusahaannya melintasi batas negara. Isu ketiga, yaitu kita akan membahas tentang sejauh mana perusahaan multinasional dapat menjadi bersifat global. Dan pada bagian terakhir bab ini, kita akan membahas tentang sifat strategi dan struktur di perusahaan multinasional. Penelitian yang dilakukan karya Koase 1937 yang kemudian dikembangkan oleh Williamson 1975 yang berargumentasi bahwa perusahaan didirikan untuk menghindari biaya transaksi yang terlibat dalam pertukaran pasar. Mereka mendefinisikan perusahaan sebagai alat untuk mengkoordinasikan produksi tanpa menggunakan pertukaran pasar. Dengan kata lain, perusahaan didefinisikan dalam kaitannya dengan kepemilikan organisasi produktif. Dari definisi perusahaan inilah muncul definisi perusahaan multinasional yang paling banyak digunakan. Banyak ekonom yang mengadopsi pendekatan Koasian dalam mendefinisikan perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang koordinasi produksinya tanpa menggunakan pertukaran pasar, membawa perusahaan melintasi batas negara melalui investasi langsung. Fokusnya di sini adalah pada kepemilikan sah atas operasi di setidaknya 2 negara sebagai ciri yang menentukan apa yang dimaksud dengan perusahaan multinasional dalam definisi sempit. Sedangkan perusahaan multinasional dalam definisi luas menurut Cowling dan Sagan didefinisikan perusahaan multinasional sebagai sarana untuk mengkoordinasikan produksi dari satu pusat pengambilan keputusan strategis, di mana koordinasi ini membawa perusahaan melintasi batas-batas negara. Fokusnya di sini adalah pada pengendalian operasi produktif di setidaknya 2 negara dan bukan pada kepemilikan sah atas operasi produktif tersebut. Definisi yang luas memiliki keunggulan dibandingkan definisi yang sempit. Dalam dampak yang lebih luas yang memiliki perusahaan multinasional di seluruh rantai produksi. Beberapa perusahaan multinasional sangat bergantung pada subkontrak dan waralaba kepada pemasok atau pengecer. Namun definisi yang luas tersebut tidak begitu berguna dalam menilai kewajiban hukum. Misalnya, perusahaan multinasional pada umumnya tidak bergantung secara hukum atas kerusakan lingkungan yang timbul dari operasi subkontraktor. Dan mereka juga tidak bertanggung jawab atas kasus-kasus tindak pidana dalam pekerjaan yang terjadi pada subkontraktornya. Secara keseluruhan, definisi yang luas ini dapat menyoroti pentingnya pengendalian proses produksi dan penyediaan jasa lintas batas negara. Lalu selanjutnya motivasi untuk internasionalisasi. Keberadaan perusahaan multinasional atau MNC dilakukan sebagai langkah logis dalam perkembangan kapitalisme internasional. Seiring dengan evolusi ekonomi kapitalis, dari perdagangan komoditas hingga investasi portofolio, perusahaan akhirnya mendirikan operasi langsung di luar negeri. Motif yang mendorong adanya internasionalisasi perusahaan diantaranya seperti keinginan untuk mengamankan pasokan bahan baku, mengambil kendali langsung atas produksi, dan juga mencegah persaingan menguasai pasar. Perusahaan juga ingin mengakses adanya faktor produksi yang berbeda, seperti tenaga kerja yang murah di negara-negara berkembang.
Lalu teori New International Division of Labor atau NIDL mengusulkan bahwa perusahaan-perusahaan dari negara-negara industri maju cenderung memindahkan produksi ke negara-negara berkembang untuk memanfaatkan perbedaan upah dan meminimalkan biaya produksi. Namun, pendekatan ini telah dikritik karena tidak memperhitungkan perbedaan produktivitas antar negara dan faktor-faktor lain seperti akses pasar. Konsep rantai nilai global memberikan penjelasan yang lebih baik tentang bagaimana proses produksi dikoordinasikan di berbagai negara. Ini menggambarkan bahwa perusahaan multinasional cenderung tetap melakukan operasi berketerampilan tinggi seperti desain, administrasi, dan pemasaran tetap pada negara-negara maju. Sebaliknya, untuk kegiatan operasi berketerampilan rendah tetap pada negara-negara berkembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Salah satu motivasi utama bagi perusahaan untuk menjadi perusahaan multinasional adalah investasi pencarian pasar. Artinya, perusahaan ingin mengakses pasar baru dan memanfaatkan peluang bisnis di negara lain. Hal ini terutama terlihat dalam pola dominan investasi asing langsung atau FDI, di mana negara-negara dengan ekonomi pasar maju menjadi penerima utama FDI. Keunggulan kompetitif menjadi faktor kunci dalam bersaing dengan perusahaan nasional di pasar internasional. Perusahaan multinasional perlu memiliki keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh perusahaan di negara lain agar dapat bersaing secara efektif dengan perusahaan nasional di pasar-pasar yang mereka masuki. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM dalam perusahaan multinasional memiliki peran penting dalam mengelola kebijakan ketenagakerjaan dan memastikan konsistensi di seluruh perusahaan. MSDM juga harus mempertimbangkan perbedaan budaya dan hukum ketenagakerjaan di berbagai negara. Selanjutnya, multinational corporation cenderung tetap terkonsentrasi di negara asalnya dan negara-negara tetangga. Hal ini dapat disebabkan oleh preferensi untuk mengoperasikan bisnis di lingkungan yang lebih dikenal, lebih mudah diatur, dan memiliki risiko yang lebih rendah. Selain itu, faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, infrastruktur, dan ketersediaan sumber daya juga mempengaruhi keputusan lokasi multinational corporation. Selanjutnya, perusahaan multinasional lebih memilih lokasi yang dekat dengan negara asalnya saat melakukan investasi asing. Ini bisa karena ada kemiripan dalam kebijakan bisnis, budaya, bahasa, atau regulasi di negara-negara tetangga yang membuatnya lebih mudah bagi multinational corporation untuk beradaptasi dan menjalankan operasinya. Selanjutnya ada model Uppsala. Model ini dikembangkan oleh para akademisi di Universitas Uppsala. Ide dasar di balik model ini adalah bahwa internasionalisasi perusahaan merupakan proses bertahap yang muncul dari serangkaian keputusan bertahap daripada beberapa lompatan besar ke depan. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak memiliki pengetahuan dan sumber daya tentang beroperasi di sistem lain karena jarak psikis antara negara yang didefinisikan sebagai faktor-faktor yang mencegah atau mengganggu arus informasi antara perusahaan dan pasar. Selanjutnya ada penggunaan indeks transnasionalitas atau TII. TII digunakan sebagai alat untuk mengukur seberapa besar multinational corporation terinternasionalisasi dengan mencakup rasio penjualan, aset dan tenaga kerja luar negeri terhadap total penjualan, aset dan tenaga kerja. TII memberikan gambaran tentang sejauh mana MNC terhubung dengan negara asalnya dan sejauh mana mereka tersebar secara global. Materi selanjutnya adalah mengenai kedatangan perusahaan global. Ernst & Young mengklaim sebagai organisasi jasa profesional besar pertama yang membawa pendekatan tanpa batas ke pasar-pasar negara berkembang di CIS, India, Timur Tengah, Afrika, dan pasar-pasar yang sudah mapan di Eropa. Namun, klaim semacam itu harus ditanggapi dengan skeptis. Sebagai contoh, Philip Condit, mantan ketua Boeing pada tahun 1997, menyatakan visinya bahwa Boeing akan menjadi perusahaan global pada tahun 2016. Meskipun demikian, pada tahun 2015, hanya sebagian kecil karyawan Boeing yang bekerja di luar Amerika Serikat. Meskipun Boeing mungkin mendunia dalam penjualan, namun dalam beberapa aspek lainnya, perusahaan ini tetap berakar kuat di negara asalnya.
Materi selanjutnya adalah membangun relasi internasional yang baik. Selama 2 dekade terakhir, sudah menjadi hal yang lumrah bagi para manajer senior perusahaan-perusahaan multinasional untuk menggambarkan organisasi mereka sebagai perusahaan global. Sebagai contohnya, sebuah pernyataan baru-baru ini di situs web GlaxoSmithKline berbunyi, sejumlah kekuatan penting mempengaruhi industri farmasi. Globalisasi pasar yang cepat, kemudahan komunikasi global, dan keberadaan kelompok talenta ilmiah dan komersial yang semakin internasional dan mobile berarti bahwa perusahaan dapat melayani lebih banyak pasar dari lebih sedikit lokasi. Sementara pada saat yang sama, mereka memiliki pilihan yang lebih besar daripada sebelumnya tentang lokasi yang harus dipertimbangkan ketika memutuskan di mana akan menempatkan investasi baru. Pada intinya, Reich berpendapat bahwa kebangsaan tidak lagi menjadi konsep yang penting atau berarti dalam perusahaan multinasional besar. Salah satu interpretasi dari perkembangan yang tampak ini adalah dengan melihatnya sebagai konsekuensi logis dari keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan menjadi perusahaan internasional. Semakin internasional perusahaan tersebut, maka semakin kuat perusahaan tersebut dalam hubungannya dengan aktor-aktor yang berbasis di dalam negeri seperti pemerintah dan serikat pekerja. Dengan demikian, terdapat insentif yang kuat bagi perusahaan untuk semakin menyebar ke berbagai negara dan memutuskan hubungan mereka dengan negara asalnya. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Pengaruh utama pada strategi dan struktur di perusahaan multinasional. Yang pertama yaitu perusahaan multinasional. Pada periode 1920 hingga 1950 ini disebut oleh Gosal dan Bartley sebagai era multidomestik. Dalam dekade ini, dasar terjadinya persaingan sangat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Selera konsumen beragam dan proteksionisme pemerintah merajalela, sehingga tekanan terhadap diferensiasi lokal menjadi dominan. Strategi dan struktur terkait yang paling sesuai dengan kondisi ini adalah apa yang Gosal dan Bartley sebut sebagai multinasional, yang mereka definisikan sebagai kumpulan perusahaan nasional yang mengelola bisnis lokal mereka dengan arahan minimal dari kantor pusat. Implikasinya adalah kebutuhan akan pengetahuan dan keadilan akan sedikit tersebar melintasi batas negara, sebagaimana seluruh bagian dari proses produksi atau penyediaan jasa dilaksanakan di satu lokasi. Selanjutnya yaitu perusahaan global. Pada periode tahun 1950 hingga 1980 ditandai dengan sejumlah perkembangan, yaitu biaya transportasi dan komunikasi mulai turun secara real, skala efisiensi minimum turun sehingga skala ekonomi menjadi lebih penting, dan perdagangan menjadi kurang diatur. Dalam hal SDM, replikasi pendekatan negara asal berarti terdapat beberapa penerapan praktik negara asal di anak perusahaan asing, khususnya yang berkaitan dengan organisasi kerja. Dengan demikian, akan ada pendekatan perusahaan induk yang berbeda terhadap MSDM. Salah satu cara terjadinya hal ini adalah melalui penggunaan ekspatriat sebagai penegak kebijakan kantor pusat, dan akibatnya perusahaan dengan strategi global menggunakan sejumlah orang untuk penugasan internasional. Selanjutnya, perusahaan internasional. Pada periode dari tahun 1950-an hingga 1980-an juga ditandai dengan tekanan lebih lanjut terhadap perusahaan multinasional, yaitu pentingnya penyebaran inovasi ke seluruh perusahaan. Strategi kelompok perusahaan ketiga terutama didasarkan pada transfer dan adaptasi pengetahuan atau keahlian perusahaan induk ke pasar luar negeri. Perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan yang disebut perusahaan internasional. Kurang tersentralisasi dibandingkan perusahaan global karena manajemen lokal dapat memvariasikan sifat produk atau jasa ke pasar nasional, namun jauh lebih tersentralisasi dibandingkan perusahaan multinasional. Perusahaan jenis ini melakukan tidak berhubungan langsung dengan perusahaan multinasional parlemuter, namun dapat dilihat sebagai gabungan dari perusahaan polisentris dan etnosentris. Selanjutnya yaitu perusahaan transnasional.
transnasional melibatkan penciptaan jaringan situs yang terintegrasi, yang masing-masing memiliki peran berbeda. Pabrik-pabrik dalam jaringan mempunyai peran yang berbeda. Dalam hal ini, tugas mereka adalah mengkhususkan diri pada bagian tertentu dari proses produksi atau penyediaan jasa. Integrasi operasi internasional melalui jaringan juga memungkinkan terwujudnya efisiensi skala di tingkat global, sehingga mencapai tingkat integrasi global. Perusahaan transnasional dapat merespon ketiga tekanan utama terhadap perusahaan yang beroperasi lintas batas. Transnasional mempunyai sejumlah implikasi penting bagi sumber daya manusia. Praktik yang ada di tingkat pabrik sebagian akan mencerminkan inovasi di bagian lain dari jaringan. Bukan hanya inovasi di bagian tersebut di negara asal seperti di perusahaan global dan perusahaan internasional. Selanjutnya ada pentingnya politik organisasi di perusahaan internasional. Yang pertama, politik organisasi itu penting karena dapat mempengaruhi kebijakan dan regulasi yang mengatur lingkungan bisnis, seperti peraturan perpajakan, lingkungan, dan perdagangan. Yang kedua, politik juga dapat mempengaruhi reputasi dan citra suatu organisasi. Suatu tindakan yang diambil oleh pemimpin atau pemilik perusahaan itu dapat memberikan tanggapan kuat dari masyarakat, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang ketiga, politik juga dapat mempengaruhi budaya organisasi dan dinamika di dalamnya. Karyawan itu biasanya membawa tanggapan politik sendiri itu ke tempat kerja, sehingga dapat menciptakan ketegangan antar karyawan, mempengaruhi komunikasi, dan bahkan mengganggu produktivitas. Selanjutnya ada keterikatan strategi. Dalam konteks strategi organisasi, keterikatan strategi itu mengacu pada hubungan antara kebijakan politik dan strategi yang diambil oleh suatu perusahaan. Keterikatan strategi ini mencakup pemahaman mendalam mengenai kebijakan politik, regulasi, dan arah kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis suatu perusahaan. Dengan memahami dan merespons secara tepat terhadap perubahan kebijakan politik, maka organisasi itu dapat mengoptimalkan strategi mereka agar tetap relevan dan berkelanjutan di lingkungan yang terus berubah. Jadi, kesimpulan pada bab ini yaitu membahas definisi perusahaan multinasional, motivasi internasional, orientasi global, dan dampak lingkungan eksternal, perubahan dalam sistem nasional, peluang globalisasi, dan tekanan inovasi mempengaruhi operasi perusahaan. Meskipun diperlukan jaringan fleksibel, tantangan politik internal, dan efek negara asal mempengaruhi visi tentang jaringan. Jadi kesimpulannya, elemen lintas batas negara menjadi penting dalam operasi perusahaan multinasional. Baik, selanjutnya kita ke studi kasus dengan judul Auto Power Shaking of its American Origins. Studi kasus ini saya simpulkan atau saya singkat. Jadi Auto Power adalah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang didirikan di Midwest pada awal abad ke-20. Keluarga pendiri memainkan peran penting dalam membentuk gaya manajemen dan nilai perusahaan. Meskipun perusahaan telah mengadopsi pendekatan internasional dalam beberapa aspek, akar Amerikanya sulit untuk dihilangkan sepenuhnya. Pengaruh keluarga pendiri meluas ke operasi internasional, termasuk di Inggris, di mana perusahaan memiliki pendekatan konstruktif terhadap serikat pekerja. Auto Power juga telah mendorong keberagaman dengan menekankan pentingnya komposisi tenaga kerja yang mencerminkan komposisi etnis masyarakat di semua lokasi. Namun, tekanan eksternal dari lembaga keuangan telah membuat manajer senior lebih fokus pada anggaran dan target keuangan, mengurangi perhatian terhadap kebijakan SDM internasional. Upaya untuk melibatkan perusahaan dalam pengambilan keputusan pun memiliki dampak terbatas, dan jaringan internasional di dalam perusahaan sulit untuk direalisasikan. Baiklah, akan saya lanjutkan dengan pertanyaannya. Pertanyaannya yakni, apakah tidak dapat dihindari bahwa perusahaan multinasional akan menghadapi kesulitan dalam mencoba mewujudkannya? Jawabannya tidak.
Tidak selalu dapat dihindari bahwa perusahaan multinasional akan menghadapi kesulitan dalam mencoba membuat pendekatan mereka yang kurang etnosentris. Beberapa perusahaan multinasional telah berhasil mengadopsi pendekatan internasional dengan memperhatikan keberagaman budaya dan konteks lokal di setiap negara di mana mereka beroperasi. Ini melibatkan rekrutmen dan pengembangan karyawan lokal, menghormati tradisi dan nilai-nilai setempat, serta melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam pengambilan keputusan. Dengan komitmen yang kuat dan upaya yang berkelanjutan, perusahaan multinasional dapat mengurangi kecenderungan etnosentris dan mencapai pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif secara global.